Dirahmati Allah, karena zaman ini orang sudah mulai pula mengungkit-ungkit sanad ya. Padahal untuk diketahui kaum muslimin, hari ini sanad tak diperlukan lagi. Kalau diperlukan lagi sanad, nanti tuntut wajib bersanad semua, tidak sah agama kecuali pakai sanad. Ini bahaya. Yang kedua, hari ini sanadnya rata-rata banyak diisi orang-orang muttahamin bil kazib, yang terancam atau tertuduh berdusta. Sebab kaedah muttaham bil kazib itu, kalau diterapkan kaedah ahli hadis dalam ilmu mustalah, muttaham bil kazib orang yang pernah berbohong satu kali dalam pembicaraannya sesama manusia. Sekarang saya nak tanya, tolong tunjuk tangan di antara tuan-tuan yang tak pernah berbohong selama hidupnya. Tunjuk tangan. Balipet tangan. Ini belum terbukti berbohong dalam hadis Nabi. Kalau sudah terbukti berbohong dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, baik sengaja maupun tidak, maka sudah. Kalau yang sengaja langsung jadi kadzab, pembohong besar, walaupun hanya dalam suatu hadis dia berbohong. Ada hadis palsu, dia tahu itu hadis palsu, maka diriwayatkan juga tanpa menjelaskan dan dijadikannya dalil, maka orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain atau ahadul kadzibin. Siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis dan dia ragu itu hadis palsu atau bukan, dusta atau bukan, maka tetap diriwayatkannya, maka orang ini termasuk salah satu dari dua orang yang berbohong atau salah satu dari orang-orang yang berbohong. Makanya tidak ada yang berani loh. Ya, siapa yang tidak pernah duto, alhamdulillah tidak ada berani. Nah, sanad-sanad zaman sekarang ini tidak muktamad lagi. Jadi kalaupun ada sanad, tapi bukan untuk menjadikannya sebagai landasan terima atau tidak riwayat. Paham? Sebab apa? Karena hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, bahkan athar-athar sahabatul kiram, bahkan athar dari at-tabi'in al-izam, semuanya sudah dibukukan oleh ulama-ulama besar kita dengan sanad-sanad yang muktamad, yang penuh dengan orang-orang yang tak pernah berbohong di antara mereka dalam kehidupannya, orang-orang yang tak tercatat berbohong. Wallahu musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau nak sanad juga hari ini kebanyakan mungkin tidak muktamad, karena penuh dengan orang-orang yang suka iya. Tapi saya tidak duduk antum dusta, tidak. Tapi tidak sedikit hari ini, atau hampir semua kita pernah berdusta. Sampai-sampai ketika anak ngajar di kampus, ketika masuk dalam contoh muttaham bil kadzib, contoh tentang fasik, ketika berbicara tentang adalatul rawi yang adil, itu orang yang bebas dari sebab-sebab kefasikan. Lalu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Hajar, apa makna fasik? Adalah irtikabu kabiratin atau israrin ala saghiratin, yaitu melakukan satu kali dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Ini namanya fasik. Lalu saya tanya kepada mahasiswa, apa contohnya dosa kecil? Apa contohnya dosa kecil? Maka diantaranya ada yang menjawab, contohnya dusta, Ustaz. Subhanallah, dusta termasuk dosa kecil. Tapi saya berbaik sangka, mungkin dia salah dengar. Ya, mungkin salah dengar. Apa dosa di waktu kecil? Dosa di waktu kecil yaitu berdusta. Jadi dusta sudah jadi dosa kecil di zaman ini. Di zaman ini sudah jadi dosa kecil. Sangat kontras sekali dengan zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia katakan, innakum latarawna minaz zunubi, yakni ahwan, lebih kecil. Nah, dosa-dosa itu kalian anggap kecil. Wa kunna na'udduhu minal kabair,
padahal di zaman Nabi kami menganggapnya dosa-dosa besar, dan apalagi di zaman kita. Oleh sebab itu sebenarnya keberadaan sanad hanya sekedar menghidupkan sunnatul ulama, yaitu sunnahnya ulama dalam meriwayatkan kitab-kitab riwayat-riwayat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan sanad dari orang-orang yang masyhudi lahum bisidq, orang-orang yang direkomendasikan dengan selalu bersikap benar, jujur dan seterusnya, dan dijauhkan daripada orang-orang yang sering berdusta atas nama agama.